Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyoki Hafid, NIM E2019-2269. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wajid Hafiz tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Yang pertama, pada masa Abul Abbas As-Saffah yang menjabat pada tahun 132 sampai 136 Hijriah, atau dari 749 Masehi sampai 754 Masehi. Pada pemerintahan Abul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama ia mendapat gelar As-Saffah, yaitu pengalir darah, karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya bagi Bani Umayyah dan para pengikutnya. Pemerintahan selama kepemimpinannya ini tidak terlalu fokus melakukan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena di kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Dan yang kedua, pada pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Pada saat itu Abu Ja'far Al-Mansur membuat kebijakan baru. Yang pertama, pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Dan yang kedua, membentuk lembaga protokol dengan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Dan yang keempat, mengangkat sejumlah personel untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif. Dan yang kelima, yang keempat tadi mengangkat sejumlah personel untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang nomor 5, di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen. Dan yang keenam, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Dan selanjutnya, pada masa pemerintahan Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Ya, yang mana pada pemerintahan ini yang sangat menyentuh terhadap masyarakat itu pada masanya Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, yang mana di sana langsung berinteraksi langsung dengan masyarakat agar bisa tahu kehidupan masyarakat yang sesuai yang sungguhnya itu bagaimana, dan dari masyarakat itu bagaimana, sehingga sangat-sangat menyentuh dan sangat-sangat bermain dengan masyarakat seperti itu. Terus yang kedua, sangat memerhatikan ilmuwan dan budayawan. Dan yang ketiga, sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak dan sedekah. Dan yang keempat, semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Dan yang kelima, mementingkan sarana prasarana. Dan yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Dan yang selanjutnya, pada masa Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Di sini Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun menjabat pada tahun 198 sampai 218 Hijriah
atau 813 sampai 833 Masehi. Di sini Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun meneruskan pemerintahan ayahnya, yaitu Abu Ja'far Harun al-Rasyid, yang mana yang pertama pertanian berkembang pesat. Di sini pada masa Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun sangat dikelola sekali pertanian, perekonomian pertanian, dan itu dikelola sangat baik sehingga berkembang dengan pesat, ya, dan sehingga banyak mendatangkan kafilah-kafilah sehingga kafilah-kafilah yang datang itu ramai seperti itu, karena perkembangan perekonomiannya sangat pesat sekali. Dan yang ketiga, lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi, Pamir, dan jalur laut dari Teluk Persia kembali sangat ramai dikarenakan tadi perekonomiannya sangat pesat sekali kemajuannya. Dan yang keempat, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang kelima, menerjemahkan buku-buku pidato, yang kelima, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Dan yang keenam, pernah mengirim utusan kepada Raja Roma Leo Armenia untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Itu wilayah Islam terus bertumbuh dikarenakan sangat pada masa itu sangat berkembang sekali ajaran agama Islam. Terus yang membuat runtuhnya pemerintahan Abbasiyah, yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama itu mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Dan yang ketiga, permusuhan antara kelompok suku dan kelompok agama. Dan yang keempat, merajalelanya korupsi dekali kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.